Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sukma Wardani. Kali ini saya akan membahas di mata kuliah Kegawat Daruratan Maternal Neonatal, dan kali ini dengan materi penyakit TORCH dalam kehamilan. Langsung saja ya. TORCH itu terdiri dari 4 penyakit ya. Jadi TORCH itu sendiri adalah singkatan. TO-nya itu adalah toxoplasma, penyakit toxoplasma. R-nya itu adalah rubella. C-nya itu adalah cytomegalovirus atau disingkat CMV. Dan H-nya ini adalah herpes simplex virus atau HSV biasanya kita menyebutnya. Ya, jadi TORCH itu adalah terdiri dari 4 penyakit. Nah, problema yang terjadi biasanya pada wanita hamil yang kena TORCH ini adalah bisa terjadi abortus habitualis atau abortus yang berulang lebih dari 3 kali, ya. Dan bisa juga misalnya tidak abortus, janinnya tumbuh tapi biasanya dengan kelainan bawaan. Makanya pada kasus-kasus wanita hamil yang mengalami abortus habitualis atau abortus yang berulang kali, yang mana lebih dari 3 kali, ya, itu memang kita harus mencurigai bahwa wanita hamil tersebut ini memiliki salah satu atau lebih dari virus-virus TORCH ini, ya, entah itu toxoplasma, rubellanya, cytomegalovirus atau herpes simplex virus, atau mungkin 2 dari penyakit ini, atau 3 atau bahkan keempat-empatnya. Ya, jadi kita harus curiga ke sana kalau ada wanita hamil dengan abortus yang berulang. Lalu, apa penyebab dari TORCH itu sendiri? Penyebabnya adalah virus, tapi virusnya apa saja ini berbeda-beda tergantung dari penyakitnya. Nah, untuk pemeriksaan laboratoriumnya ini dilakukan untuk menegakkan diagnosis, ya. Bisa juga dilakukan untuk pencegahan. Dan bisa juga dilakukan untuk pengobatan. Jadi fungsi dari pemeriksaan laboratorium ini selain untuk mendiagnosa atau untuk menentukan apakah benar ini wanita hamil tersebut itu terkena dari salah satu penyakit atau lebih penyakit ini atau tidak, untuk mendiagnosa. Lalu bisa juga untuk pencegahan, ya. Jadi pada wanita-wanita sebelum menikah ada juga yang melakukan pemeriksaan TORCH ini, ya. Jadi mereka yang sebelum menikah itu terkadang melakukan pemeriksaan TORCH di laboratorium ini untuk mendeteksi apakah ada penyakit, salah satu dari penyakit atau lebih dari 4 penyakit ini. Nah, kalau misalnya terdeteksi ada penyakit ini, maka bisa dilakukan pengobatan terlebih dahulu sehingga saat dia nanti menikah, saat dia hamil itu sudah sembuh dari penyakit TORCH, maka problem dari wanita hamil ini, entah itu terjadi abortus atau mungkin kelainan bawaan, itu tidak akan terjadi. Gitu. Jadi bisa dilakukan pengobatan lebih dini. Nah, itu fungsi dari pencegahan itu tadi. Lalu yang ketiga adalah pengobatan. Nah, kalau sudah didiagnosa dari pemeriksaan laboratorium itu, maka bisa dilakukan langsung pengobatan yang sesuai dengan virus yang menjangkit dari tubuh seseorang itu sendiri. Gitu. Jadi apabila seorang wanita hamil itu mengalami toxoplasma, pengobatannya ya pengobatan untuk toxoplasma. Untuk rubella juga pengobatan untuk rubella. Nah, CMV juga pengobatan untuk CMV, dan herpes simplex juga pengobatan untuk herpes simplex. Jadi sesuai pengobatannya. Gitu. Ya, nanti akan saya jelaskan satu persatu dari keempat penyakit ini. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang toxoplasma. Nah, toxoplasma ini disebabkan oleh Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii ini adalah intercellular parasit
dan dapat bertahan hidup serta berkembang biak di dalam sel, serta dapat bertahan terhadap reaksi imunologi. Ya, dia dapat bertahan terhadap reaksi imun seseorang ya. Dan toksoplasma ini ada hewan pembawanya. Nah, hewan pembawanya itu yang paling sering itu adalah kucing dan hewan karnivora. Ya. Yang paling sering ini adalah kucing. Makanya identik penyakit tokso ini identik dengan kucing, tapi jangan salah, dia juga bisa saja terdapat dari hewan peliharaan lain apabila hewan tersebut berinteraksi dengan hewan pembawa ini, kucing, yang memang terjangkit atau memiliki sel dari virus toksoplasma itu sendiri. Ya. Jadi kucing dan karnivora ini adalah hewan pembawanya. Nah, kurang lebih 45% wanita ini mendapat infeksi pertama kali tanpa pengobatan dan menyebabkan infeksi pada bayinya atau congenital toxoplasmosis ya. Jadi kurang lebih 45% wanita ini yang mendapat infeksi pertama kali ini tidak melakukan pengobatan ya, sehingga dapat menyebabkan infeksi pada bayinya atau biasa disebut dengan congenital toxoplasmosis. Nah, Toxoplasma gondii. Toksoplasmosis pada kehamilan ini dapat menyebabkan infeksi janin kongenital. Ya, jadi janin yang masih di dalam kandungan itu dapat terinfeksi secara kongenital atau bawaan. Nah, janin yang terinfeksi kongenital tersebut akan mengalami kerusakan struktur organ, ya. Sehingga biasanya akan mengalami ini. Tadi saya bilang ada kelainan atau cacat bawaan ya. Bisa mengalami hidrosefalus, korioretinitis ya. Anak hidup dengan kemunduran mental ya. Bahkan sering mengalami kejang-kejang dan juga kebutaan. Ya, itu yang dimaksud dari terinfeksi kongenital ya. Jadi terjadi kerusakan organ atau struktur apabila pada ibu hamil ini terinfeksi toksoplasma ya, dan sampai menyebabkan infeksi pada janin kongenital. Nah, ini adalah kasus hidrosefalus. Hidrosefalus ini terjadi dan bisa terdeteksi dari adanya pelebaran ventrikel lateral di mana lebar atria lebih dari 15 mm pada trimester 2 dan trimester 3. Itu bisa dilihat dari USG. Jadi kalau melakukan USG, biasanya itu fokus dari seorang dokter atau bidan yang melakukan USG ini adalah ukuran-ukuran dari janinnya. Nah, salah satu ukuran yang menjadi patokan itu juga ukuran kepala. Nah, apabila ukuran kepalanya atau terjadi pelebaran ini tadi, ventrikel lateral di mana lebar atrial ini lebih dari 15 mm pada saat trimester 2 dan 3, ini sudah mengindikasikan bahwa janinnya itu mengalami hidrosefalus. Ya, makanya ini harus sudah dicurigai. Kenapa kok bisa hidrosefalus? Oh, mungkin saja ada penyakit bawaan dari si ibu, salah satunya toksoplasma. Makanya bisa disarankan untuk melakukan cek di laboratorium. Nah, terus selain hidrosefalus ada juga yang namanya adalah sequel pada bayi. Sequel ini adalah efek atau akibat yang terjadi karena suatu infeksi atau penyakit. Nah, sequel pada bayi ini bisa terjadi sequel ringan, bahkan juga sequel berat. Kalau sequel ringan ini biasanya ada seperti skar korioretinal, seperti ada bayang-bayang di daerah mata, tapi tanpa adanya gangguan penglihatan atau adanya kalsifikasi serebral tanpa diikuti kelainan neurologi ya. Jadi tidak ada kelainan neurologiknya, kelainan saraf tidak ada. Itu kalau sequel ringan. Kalau sequel yang berat ini bahkan bisa terjadi kematian janin intrauterin atau neonatal ya. Bahkan kalau sequel berat atau efek yang berat akibat dari penyakit ini adalah bisa terjadi IUFD atau mungkin kematian pada neonatal
ya, jadi masih usia 0-28 hari tiba-tiba meninggal. Atau adanya skar korioretinal dengan gangguan penglihatan yang berat ataupun kelainan neurologik yang berat. Ini berhubungan dengan nanti ada kemunduran mental atau kegagalan perkembangan pada anak. Nah, itu nanti kelihatan di situ. Dan bila toksoplasmosis ini terjadi pada kehamilan sebelum 20 minggu, maka 20% janin ini mengalami infeksi kongenital. Ya, 20% janin mengalami infeksi kongenital apabila toksoplasmosis ini terjadi pada kehamilan sebelum 20 minggu. Ya. Dan 25% dari janin yang terinfeksi ini memperoleh kerusakan organ yang berat. Dan 15%-nya kerusakan organ ringan, serta sisanya 60% ini bersifat subklinis. Ya. Jadi memang apabila toksoplasmosis itu terjangkit pada wanita yang hamilnya ini sebelum 20 minggu atau di trimester pertama, terutama ya trimester pertama, awal trimester kedua ini, ya itu lebih memiliki resiko lebih tinggi terjadi infeksi kongenital dan memiliki resiko yang lebih tinggi juga terjadi kerusakan organ yang berat. Gitu. Nah, terus penularan toksoplasma ini ditularkan dari mana? Nah, pada toksoplasmosis kongenital ini transmisi kepada janin ini melalui plasenta, jadi transplasenta. Bila ibunya mendapat infeksi primer waktu ia hamil. Jadi infeksi pertama kali waktu ia hamil, apalagi hamilnya itu kurang dari 20 minggu, maka akan terjadi toksoplasmosis kongenital, transmisinya ini melalui plasenta atau transplasenta. Nah, atau yang kedua adalah bila makan daging yang mentah atau kurang matang. Dikhawatirkan kalau daging yang kurang matang atau mentah itu mengandung kista atau jaringan atau takizoid dari toksoplasma. Tadi kan saya bilang bahwa virus tokso ini dia hidup di dalam sel itu tadi, ya. Jadi kalau misalnya dagingnya ini kok mengandung kista atau jaringan dari toksoplasma itu, ini bisa juga terjangkit dari toksoplasma ini. Jadi bisa menular ke ibu yang memakan daging tersebut. Ya, bisa juga bila makan makanan yang telah terkontaminasi tinja kucing yang mengandung ookista dari toksoplasma ini. Gitu. Makanya selalu disarankan pada siapa saja, terutama ibu hamil, kalau memakan daging itu harus matang, benar-benar matang, supaya menghindari apa? Menghindari terjadinya penularan. Ya, kalau daging ini matang benar-benar, apabila ada virus atau apabila ada bakteri-bakteri itu bisa mati kalau kita masaknya matang. Lalu untuk menghindari makanan yang terkontaminasi tinja kucing yang mengandung ookista, seperti misalnya ada tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, tanaman ya, itu sebelum dimakan juga harus dicuci dengan bersih. Ya, dicuci dengan bersih dengan air yang mengalir, pastikan itu memang bersih. Seperti itu. Makanya memang itu sangat-sangat disarankan untuk siapa saja. Cara pengolahan makanan yang seperti itu tuh disarankan untuk siapa saja, tidak hanya untuk ibu hamil ya, tapi terutama untuk ibu hamil. Nah, infeksi bisa juga terjadi di laboratorium pada orang yang bekerja dengan binatang percobaan yang diinfeksi dengan Toxoplasma gondii melalui jarum suntik atau alat laboratorium lain yang terkontaminasi Toxoplasma gondii atau pada saat otopsi. Nah, infeksi dapat terjadi dengan transplantasi organ dari donor yang menderita toksoplasmosis laten. Apabila ada orang yang mendonorkan ginjal, ya, mendonorkan ginjal. Ternyata orang yang mendonorkan ginjal itu pernah mengalami penyakit toksoplasma, ya. Apabila ginjalnya didonorkan ke orang yang mungkin dia belum pernah mengalami penyakit toksoplasma, maka itu juga bisa terinfeksi juga orang yang didonori ginjal itu tadi. Ini contoh ya, seperti itu. Terus yang
selanjutnya adalah dari transfusi darah. Nah, sudah jelas kalau transfusi darah untuk penularan toksoplasma ini pasti bisa terjadi. Nah, ini gambarannya tadi ya, dari hewan pembawanya adalah kucing. Apabila kucing ini dia mengeluarkan tinja dan ternyata kucingnya ini adalah mengandung, dia memiliki virus atau membawa virus toksoplasma, maka di dalam tinja kucing tersebut juga akan ada ookistanya, takizoidnya toksoplasma itu. Lah, apabila tinja-tinja ini biasanya kan ada di rumput seperti itu ya. Nah, ini kok dimakan oleh binatang-binatang peliharaan manusia seperti ayam, kambing, dan lain sebagainya, yang mana biasanya binatang-binatang ini tuh akan menjadi konsumsi dari manusia ya. Kalau dia memakan dari rumput yang mungkin terkontaminasi oleh tinja kucing yang mengandung ookista ini, maka dia juga akan bisa membawa penyakit tersebut gitu. Kalau hewan ini dimakan oleh manusia, di mana dia daging yang dimakan itu tidak dimasak secara matang juga ya, maka wanita atau manusia tersebut juga akan bisa terinfeksi dari toksoplasma itu sendiri. Dan juga apabila wanita tersebut hamil, itu bisa menularkan ke janinnya lewat plasenta atau transplasenta. Itu ya gambaran dari penularan virus toksoplasma. Nah, selanjutnya adalah diagnosis toksoplasma. Nah, pemeriksaan parasit pada toksoplasma ini sangat rumit dan memakan waktu lama, yaitu dengan cara biopsi jaringan ini lama ya, lalu pewarnaan eosin juga dengan kimsa itu juga lama. Nah, tujuannya apa untuk biopsi ini? Tujuannya untuk melihat adanya ookista itu atau takizoidnya di dalam jaringan atau organ tersebut. Nah, lalu bisa juga dengan dikultur jaringannya, dilihat ya. Selanjutnya dengan dye test ya, ini paling baik karena puncaknya dicapai lebih cepat, di bawah dari 4 minggu dan menetap, dan sensitivity dan specificity-nya tinggi. Atau dengan EIA, enzim link immunoassay ya, ini untuk mendeteksi IgM antibody ya. Jadi kita juga bisa mendeteksi dari IgG dan IgM-nya, apakah di situ ada IgM atau IgG yang anti terhadap tokso atau tidak. Apabila iya, ya berarti memang dia terinfeksi. Nah, spesifik antibodi IgM meninggi pada bulan ke-4 sampai ke-8 masalah yang dijumpai. Nah, untuk diagnosis toksoplasmosis pada kehamilan, ini biasanya dengan menggunakan uji serologi, di mana kehamilan dengan seropositif ya, ini ditemukan adanya antibodi IgG anti toksoplasma. Nah, kehamilan dengan antibodi IgG atau IgM ini spesifik titer tinggi, maka ibu hamil seropositif ini memperoleh ulangan infeksi atau reinfeksi. Nah, maksudnya gini, apabila ditemukan IgG atau IgM-nya itu tinggi ya, maka dia positif ya, maka dia itu mungkin terkena ulangan infeksi atau reinfeksi, dulu sudah pernah dan ini terinfeksi kembali. Perlu diketahui bahwa IgG dan IgM ini adalah jenis antibodi yang ada di dalam tubuh kita ya. IgG ini adalah imunoglobulin G dan IgM adalah imunoglobulin M. IgG ini adalah jenis antibodi yang paling banyak di darah ya, atau di cairan tubuh lainnya ya. Jadi IgG ini paling banyak. Nah, kalau IgM ini adalah antibodi yang terbentuk saat pertama kali manusia ini terkena penyakit atau terinfeksi oleh virus yang baru. Nah, berarti IgM-nya yang tinggi ya. Seperti itu. Lalu selanjutnya, kehamilan dengan seronegatif itu berarti darah ibu tidak mengandung antibodi spesifik. Nah, maka ini perlu dilakukan uji serologik ulangan tiap trimester atau tiap 3 bulan
sekali ya, untuk selalu kita deteksi. Nah, selanjutnya, penderita memiliki resiko tinggi untuk terjadinya transmisi vertikal dari maternal ke janin serta mengakibatkan infeksi janin atau toksoplasmosis kongenital. Jadi toksoplasmosis pada kehamilan itu apabila si ibu hamil ini menderita toksoplasma ya, maka ia memiliki resiko tinggi untuk terjadinya transmisi vertikal dari maternal ke janin dari transplasenta lewat plasenta yang bisa menyebabkan atau mengakibatkan infeksi janin atau toksoplasmosis kongenital. Nah, selanjutnya ada juga diagnosis prenatal. Kalau tadi pada ibu ya itu dengan uji serologi. Kalau pada diagnosis mendiagnosis prenatalnya atau pada janinnya apakah terkena atau tidak, sebenarnya ada beberapa cara. Yang pertama adalah berpedoman pada hasil uji serologis si ibu hamil. Ya, jadi kita bisa berpedoman pada uji serologis ibu hamil. Apabila uji serologisnya itu mengarah pada positif ya terkena atau terinfeksi virus dari toksoplasma ini, maka kemungkinan juga akan menularkan ke janinnya itu tadi. Jadi kita bisa berpedoman pada itu. Atau saat ini pemanfaatan tindakan kordosintesis dan amniosintesis dengan panduan ultrasonografi untuk memperoleh darah janin ataupun cairan ketuban sebagai pendekatan diagnostik. Ya, jadi bisa dilakukan kordosintesis ini adalah pengambilan darah janin ya, jadi lewat plasenta, nanti akan ada gambarannya. Atau dengan amniosintesis, ini adalah pengambilan cairan ketuban. Diagnosis prenatal ini umumnya dilakukan pada usia kehamilan 14-27 minggu atau pada trimester 2. Dan juga kordosintesis, pengambilan sampel darah janin melalui tali pusat ataupun amniosintesis atau aspirasi cairan ketuban dengan tuntunan ultrasonografi. Nah, seperti ini di USG ya. Nah, ini contoh tindakan kordosintesis, jadi dilakukan pengambilan darah dari tali pusat janin ya. Ini sangat berbahaya, tidak sembarang orang bisa melakukan. Nah, kalau ini amniosintesis, mengambil cairan ketuban ya untuk mendiagnosa apakah ada si janin ini mengalami kelainan atau tidak. Tapi ini resikonya sangat tinggi sekali ya. Resikonya sangat tinggi sekali. Perlu ada beberapa banyak pertimbangan sebelum melakukan tindakan ini. Atau selanjutnya adalah diagnostik prenatal ini dengan menggunakan pemeriksaan teknik PCR guna mengidentifikasi DNA dari toksoplasma gondii pada darah janin atau pada cairan ketuban itu tadi. Nah, pemeriksaannya dengan teknik ELISA pada darah janin guna mendeteksi antibodi IgM janin spesifik anti toksoplasma atau tidak. Diagnosis toksoplasmosis kongenital ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang menunjukkan adanya IgM janin spesifik anti toksoplasma dari darah janin dan DNA dari toksoplasma gondii dengan darah janin ataupun dari cairan ketubannya. Ya, kita bisa mendiagnosis toksoplasmosis kongenital atau tidak terjadi toksoplasmosis kongenital atau tidak itu dari ini tadi. Ya. IgM janin spesifik dan dari DNA dari toksoplasma gondii yang didapatkan dari darah janin ataupun cairan ketuban. Nah, diagnosis prenatal ini yang berdasarkan amniosintesis atau aspirasi cairan ketuban saat ini memang paling sering dilakukan guna untuk mendeteksi adanya infeksi janin kongenital. Jadi untuk mendeteksi apakah janin tersebut terjadi kelainan kongenital atau tidak itu bisa dengan cara pengambilan cairan ketuban itu tadi. Nah, dengan tindakan diagnosis prenatal ini akan diperoleh deteksi DNA toksoplasma gondii dalam cairan ketuban melalui metode PCR secara akurat dan cepat.
Apabila sudah terjadi toksoplasma, ada terapinya, yaitu terapinya menggunakan spiramisin 1-3 gram per hari, diberikan selama 3 minggu, diselingi ini 25 mg pirimetamin, 3 gram sulfadiazin per hari selama 3 minggu juga sampai kelahiran. Atau bisa untuk terapi ini adalah mengacu pada anjuran yang diberikan dari dokter. Oke, lanjut ke penyakit kedua, ini adalah rubella. Rubella itu juga sering juga disebut dengan campak Jerman. Rubella. Selama kehamilan, virus ini menjadi penyebab langsung kematian, bahkan yang paling penting adalah malformasi kongenital berat. Jadi mengakibatkan kelainan kongenital yang berat virus rubella ini. Sepertinya sepele, bahkan gejalanya itu hampir sama seperti gejala penyakit demam seperti itu ya. Tapi kalau terdapat virus rubella ini di dalam darah, itu bahaya sekali. Makanya sempat dianjurkan untuk melakukan vaksinasi pada penyakit ini ya. Ada vaksinasi rubella ya, terutama pada wanita usia subur, karena apa? Akibatnya sangat fatal sekali ya apabila terjadi pada wanita yang hamil. Diagnosis, konfirmasi infeksi rubella ini sulit dilakukan karena gambaran klinisnya ini mirip dengan penyakit lain itu tadi, dan sekitar 1/4 dari infeksi rubella ini bersifat subklinis ya, tanpa gejala, walaupun terjadi viremia. Viremia itu terjadi apabila virus sudah masuk ke dalam darah, itu namanya viremia ya. Jadi tidak ada gejala walaupun terjadi viremia atau virus rubella ini sudah masuk ke darah, yang mana kalau sudah masuk ke darah itu dapat menginfeksi janin ini tadi. Nah, viremia ini bahayanya lagi, ini biasanya mendahului gejala klinisnya sekitar 1 minggu. Jadi saat 1 minggu sebelum timbul gejala seperti demam, ruam, ya kan, itu ternyata di dalam darah seorang yang terjangkit rubella itu sudah ada virusnya. Nah, ini kan yang berbahaya itu ini, gitu. Ya, karena itu kalau terjadi pada wanita hamil bisa langsung menularkan atau menginfeksi janinnya. Nah, lalu orang yang non-imun yang mengalami viremia rubella akan memperlihatkan titik puncak antibodi 1-2 minggu setelah awitan ruam. Seiring dengan meningkatnya usia kehamilan, infeksi pada janin semakin kecil menyebabkan kelainan kongenital. Jadi maksudnya itu adalah apabila terinfeksinya pada usia kehamilan yang semakin tua ya, maka semakin kecil juga dia akan menyebabkan kelainan kongenital, artinya tidak akan menginfeksi terlalu parah pada janin ya. Tapi kalau dia terjangkitnya itu pada trimester awal ya, 1, trimester 2 ya, itu dia akan resiko dari kelainan kongenitalnya akan lebih tinggi. Terus cacat rubella ini dijumpai pada semua bayi yang memperlihatkan tanda infeksi intrauterus sebelum minggu ke-11 lah ini. Ya, jadi apabila terjangkitnya di usia kehamilan kurang dari 11 minggu, ini akan resiko untuk cacat karena rubellanya ini akan lebih tinggi. Tetapi hanya 35% dari mereka yang terinfeksi pada usia 13-16 minggu. Ya, jadi kalau dia terjangkit di saat usia kehamilannya 13-16 minggu, itu resikonya 35% ini tadi. Makanya sangat berbahaya kalau sangat terjangkitnya itu di awal-awal. Makanya yang tadi ada pencegahannya itu adalah wanita usia subur sebelum hamil ya, dia dianjurkan untuk vaksinasi dari rubella ini. Nah, ini ada contoh sindrom rubella kongenital. Nah, ini ada lesi mata, termasuk adanya katarak, glaukoma, ya, itu sindrom rubella kongenital. Terus penyakit jantung, ya, penyakit jantung bawaan pada bayi, ya, termasuk ductus arteriosus patent atau PDA, ya.
atau penyakit jantung bawaan itu yang biasa kita sebut dengan ductus arteriosus patent ya, itu juga bisa juga karena rubella. Ini adalah penyakit di mana ada beberapa dari ventrikel di jantung janin yang mana itu harus menutup, tapi dia tidak bisa menutup secara otomatis saat dia lahir ya, makanya ini akan terjadi patensi ductus arteriosus itu tadi ya, itu berbahaya ya. Lalu ada tuli sensori neural ya, tuli. Lalu defek susunan saraf pusat itu bisa terjadi mikrosefali atau lingkar kepalanya terlalu kecil. Lalu hambatan pertumbuhan janin ya, jadi terjadi IUGR atau intrauterine growth retardation. Lalu bisa juga terjadi hepatosplenomegali atau pembengkakan pada hati dan bahkan ikterus. Ada perubahan pada tulang juga. Nah, ini rubella syndrome ya, mikrosefal ya, di mana lingkar kepala ini lebih kecil, kebalikannya dari hidrosefalus. Sama-sama berbahaya atau sama-sama kelainan kongenital itu, mikrosefal, hidrosefal itu sama-sama kelainan kongenital. Lalu PDA ini tadi penyakit ductus arteriosus, patensi ductus arteriosus ya, pada jantung. Lalu katarak. Nah, katarak, glaukoma ya, gambarannya seperti ini. Nah, bayi yang lahir dengan rubella kongenital itu tadi, ini dapat menyebarkan virus, sehingga merupakan ancaman bagi bayi lain serta orang dewasa rentan yang berkontak dengan bayi tersebut. Makanya pada kasus-kasus rubella itu perlu dilakukan isolasi, baik untuk wanita hamilnya, wanita bersalinnya, dan juga bayi yang dilahirkannya. Ya, harus diisolasi karena sangat bisa menyebarkan virus. Terapinya untuk pengobatan khusus ini tidak ada karena gejalanya itu ringan, sama seperti gejala-gejala seperti demam biasa gitu ya, sehingga pengobatan-pengobatan yang khusus itu biasanya kurang diperlukan ya. Biasanya hanya sebatas penggunaan obat-obat simptomatik untuk mengurangi gejala yang ada ya, seperti paracetamol contohnya itu untuk menurunkan demamnya. Nah, contohnya kayak gitu. Terus, namun seringkali juga dokter akan mengisolasi nih tadi ya, diisolasi pada wanita hamil yang menderita rubella ini selama periode infeksi ya. Jadi selama periode infeksi ini wanita hamil ini harus diisolasi ya, terutama wanita hamil ini tadi. Selanjutnya adalah sitomegalovirus. Sitomegalovirus ini menyebabkan pembengkakan sel yang karakteristik sehingga terlihat sel membesar atau sitomegali dan tampak sebagai gambaran mata burung hantu. Jadi virus sitomegalo ini menyebabkan pembengkakan pada sel. Nah, menjadi sitomegali ini tadi. Nah, infeksi CMV atau sitomegalovirus ini adalah suatu kondisi medis yang ditandai oleh infeksi sitomegalovirus. Suatu virus yang tergolong keluarga virus herpes yang menyebar dengan mudah melalui cairan tubuh seperti darah, air liur, urin, air mani, dan juga air susu itu. Hampir semua orang akan terinfeksi virus ini, tetapi kondisi ini jarang menimbulkan gejala karena sistem kekebalan tubuh kita ini mampu melawan virus ini. Nah, penularannya ya, kalau pada ibu hamil ini tadi bisa transplasenta itu ya, transmisi horizontal ini terjadi dari droplet infection atau kontak dengan air ludah saat kalau sudah lahir ya, kalau ini, atau dengan transmisi vertikal, ini penularan proses infeksi maternal ke janin atau transplasenta. Nah, infeksi CMV yang terjadi karena pemaparan pertama kali atas individu ini disebut infeksi primer ya. Jadi infeksi primer itu infeksi yang pertama kali terkena pada tubuh kita ya. Lalu infeksi primer ini berlangsung simptomatis ataupun asimptomatis. Jadi bisa
dengan gejala ataupun tanpa gejala, serta virus akan menetap dalam jaringan hospes dalam waktu yang tak terbatas atau infeksi laten. Transmisi CMV dari ibu ke janin ini dapat terjadi selama kehamilan. Dan infeksi pada umur kehamilan kurang dari 16 minggu ini dapat menyebabkan kerusakan serius. Ya, lagi-lagi apabila ibu hamil ini yang hamilnya kurang dari 16 minggu ini terinfeksi dari CMV ini, maka akan menyebabkan kerusakan yang serius. Infeksi eksogenus dapat bersifat primer, yaitu terjadi pada ibu hamil dengan pola imunologis seronegatif dan non-primer, bila ibu hamil dengan seropositif. Infeksi endogenus, ini terjadi suatu reaktivasi virus yang sebelumnya dalam keadaan laten. Kalau infeksi eksogenus itu terjadi pertama kali, ya. Kalau infeksi endogenus itu adalah reaktivasi virus yang dulu sudah pernah ada, ya, ini aktif kembali. Diagnosisnya caranya sama dengan metode serologis, pemeriksaan serologis. Diagnosa infeksi maternal primer dapat ditunjukkan dengan adanya perubahan dari seronegatif menjadi seropositif atau tanpa adanya IgM dan IgG anti-CMV atau sitomegalovirus. Metode virologis ini viremia maternal atau di mana virus itu sudah ada di dalam darah si ibu dapat ditegakkan dengan menggunakan uji imunofluoresen. Untuk diagnosis prenatalnya, ya, caranya adalah harus dikerjakan terhadap ibu dengan kehamilan yang menunjukkan infeksi primer pada umur kehamilan sampai 20 minggu. Itu baru bisa kita mendiagnosis untuk prenatalnya itu bagaimana, terinfeksi atau tidak. Diagnosis prenatalnya ini dengan isolasi virus pada cairan ketuban yang diperoleh setelah amniosintesis. Kemungkinan infeksi CMV intrauterin bila didapatkan ini kasus oligohydramnion atau air ketuban yang terlalu banyak. Oligohydramnion ini air ketuban yang terlalu sedikit, ya. Polyhydramnion, air ketuban yang terlalu banyak. Lalu gangguan pertumbuhan janin, terjadi mikrosefali atau terjadi hidrosefalus, ya. Kalau kita menemui keadaan ibu hamil dengan oligohydramnion, polyhydramnion, atau terjadi IUGR, gangguan pertumbuhan, atau bahkan terjadi mikrosefali dengan cara USG itu tadi dilihat dari lingkar kepalanya, ya, tidak normal atau kurang dari normal. Lalu apakah terjadi hidrosefalus, itu juga dilihat dari lingkar kepala saat dilakukan USG. Itu kita dapat memungkinkan bahwa infeksi CMV ini terjadi pada prenatal. Terapi dan konseling. Saat ini terminasi kehamilan merupakan satu-satunya terapi intervensi karena pengobatan dengan antivirus ini tidak memberi hasil yang efektif serta memuaskan. Jadi kalau pada CMV ini adalah satu-satunya cara adalah terminasi atau pengakhiran kehamilan. Dengan demikian, konseling infeksi primer yang terjadi pada umur kehamilan kurang dari 20 minggu setelah memperhatikan hasil diagnosis prenatal ini dapat dipertimbangkan terminasi kehamilan. Ya, ini butuh konseling karena harus terminasi atau pengakhiran kehamilan itu tadi. Selanjutnya adalah herpes. Nah, kalau dilihat dari virusnya, ya, ini berdasarkan perbedaan imunologi dapat dikenali dua jenis herpes simplex virus atau HSV. HSV yang pertama, tipe pertama ini adalah HSV yang non genital atau tidak terjadi pada alat genital. Kalau HSV yang tipe 2 ini terjadi pada genitalia dan ditularkannya ini melalui hubungan seksual. Perjalanan penyakit selama kehamilan, ya, 80% wanita,
Terjangkit infeksi herpes genitalis mengalami kekambuhan simptomatik sebanyak 2-4 kali selama hamil, ya, contoh herpes. Ini ya gambarannya. Kekambuhan klinis tampaknya sedikit lebih sering pada kehamilan tahap lanjut. Kalau pada janin dan neonatus, janin hampir selalu terinfeksi oleh virus yang dikeluarkan dari serviks atau saluran genital bawah. Virus ini akan menginvasi uterus setelah adanya selaput ketuban yang pecah atau berkontak dengan janin saat persalinan langsung. Maka itu akan bisa terjadi tertular pada janin atau neonatus, ya, gitu. Nah, ini contoh infeksi pada neonatus, bisa diseminata atau lokalisata. Kalau diseminata ini keterlibatan organ-organ dalam. Kalau lokalisata ini hanya terbatas pada mata, kulit, atau mukosanya saja. Atau bahkan asimptomatik gitu, atau tanpa gejala. Penata laksanaan antepartemnya. Nah, sesar ini diindikasikan pada wanita dengan lesi genital yang aktif, ya. Apabila terdapat lesi genital aktif, ya, ada herpesnya di alat genitalianya, ini oke, ya, kembali lagi. Ini akan terjadi penata laksanaannya ini adalah pada wanita dengan lesi genital yang aktif, ya. Dengan demikian, sesar ini hanya dilakukan apabila tampak lesi primer saat menjelang persalinan atau saat selaput ketuban sudah pecah, ya. Jadi kalau pada kasus herpes ini memang sesar ini lebih diindikasikan, ya, apalagi pada herpes yang terlihat, ya, ada aktif dengan luka yang aktif. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Terima kasih. Kita kembali lagi di video dengan materi yang lainnya nanti. Jangan lupa like, komen, dan share, dan juga jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.